fa ashkuruka wa ni'matukal ladzi la tuhsa. Bagaimana aku harus bersyukur kepadamu wahai Allah, padahal nikmatmu tanpa bisa kita hitung dan kita rasakan. Jawaban Allah sederhana tapi luar biasa. Ya Musa, idza dzakartani syakartani wa idza nasaitani kafartani. Enaknya jawaban dari Allah, kalau kau ingat kepadaku berarti kamu bersyukur kepadaku. Sebaliknya kalau kau lupa kepadaku berarti kau mengingkari nikmat yang telah aku berikan. Marilah bersama-sama kembalikan semua nikmat yang tidak mampu kita hitung dengan ucapan kalimat tahmid dengan hati dan lisan kita bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara terbaik bersyukur kepada Allah selain dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menyuruh kita melatih hati kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sampai-sampai wasiat takwa itu menjadi rukun khutbah. Bertakwalah kepada Allah, insya Allah semuanya akan dimuliakan Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Ayyuhal hadirun rahimana wa rahimakumullah. Kali ini alhamdulillah kita berada di awal-awal tahun yang baru. Artinya tahun Hijriah masih beberapa hari yang lalu menemui kita. Oleh Allah kita disuruh tetap bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ini kata Allah. Wattaqullahnya 2 kali. Wahai orang beriman, takutlah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Persiapkan, berbekallah, berpikirlah untuk kehidupan hari esok. Ini para penafsir menjelaskan banyak versi. Yang sekarang ini hari Jumat, untuk hari Sabtu besok kita apa tetap taat kepada Allah apa enggak? Yang paling hebat lagi, lighadin itu untuk besok hari akhirat. Sehingga dalam hadis Nabi itu begini, la ya'ti alaikum amun wala yaumun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang tahun dan hari baru kecuali yang sekarang ini nilainya lebih rendah dari yang kemarin tahun kita tinggalkan. Ditinjau dari apa? Dari banyaknya orang yang tidak ingat kepada Allah. Masih untung banyak orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin dikalkulasi malaikat misalnya ada 10 kejahatan, bisa jadi hari ini dan tahun berikutnya lebih banyak dari itu. Kita berbuat dosa, kita sendiri berbuat dosa. Kemarin berbuat dosa 3, bisa jadi sekarang kita berbuat dosa sampai 5 sampai 7. Untungnya Allah menyiapkan kita
untuk diampuni manakala kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Allah itu sangat bijaksana, sangat tahu tentang apa yang kita kerjakan. Bahkan seorang ulama besar yang kita kenal istilahnya dengan Abu Nuwas. Banyak orang bilang Abu Nawas. Beliau ini nama lengkapnya Sayyid Hasan bin Hani. Beliau munajatnya kepada Allah selalu berkata, wa umri nakisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Ya Allah, umurku setiap hari dikurangi, padahal dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku akan memikul dosa-dosa ini, wahai Allah? Terimalah taubat kami, ampuni dosa kami. Luar biasa beliau mengakui di hadapan Allah. Dari sebet syair ini kita bisa merenungkan, umur itu sebenarnya bukan bertambah, tapi dikurangi. Dengan datangnya tahun, berarti tadi 1 tahun sudah kita tinggalkan. Kalau dikalkulasi, orang akan mengatakan, berapa umur sampean sekarang? 50. Ini sebenarnya bukan umur kita, itu umur yang sudah kita pakai 50. Tinggal berapa? Inilah mysterious problem, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan diberi umur barokah oleh Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah yang saya hormati, karena itu kata Nabi, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman berada dalam 2 pemikiran, ketakutan dan kekhawatiran seharusnya. Orang punya iman ini harus berharap kepada Allah di samping takut di 2 arah. Apa yang ditakuti oleh orang beriman? Ini orang yang berpikir. Innal mu'min baina makhafatain. Orang beriman itu punya rasa kekhawatiran 2. Panjenengan perhatikan sabda Nabi ini. Baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un fi. Umur yang sudah kita tinggalkan, yang sudah kita pakai. Misal kita umur 50, perasaan kita berarti 50 yang lalu itu kita tidak tahu lebih banyak mana jelek dan baiknya. Mallah sani'un fi, apa yang akan dikerjakan Allah untuk umur yang sudah berlalu. Kita tinggal berdoa semoga amal baik kita diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baina ajalin qad baqiya, itu bahasa Nabi. Kekhawatiran yang kedua, sisa umur yang ada, dan kita tidak tahu tinggal berapa, tidak ada yang tahu, karena mati tidak ada pengumumannya, cuma pamfletnya diumumkan semua orang akan mati, tapi mati kapan tidak ada yang tahu. Babaina ajalin qad baqiya, artinya ada ketentuan yang masih ada dengan umur. La yadri, orang beriman tidak tahu, kita tidak tahu. Mallahu qadin fi, apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyuruh kita dalam kelanjutan hadis itu, fal yatazawwadil abdu, haruslah seorang beriman, hamba Allah ini membekali diri linafsihi min nafsih, untuk keenaan dirinya karena perbuatan dirinya.
Ini yang bahasa Quran disebutkan man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Yang kedua kata Nabi, wa min dunyahu li akhiratihi. Jangan enak-enakan anteng dengan adanya karunia dunia. Dunia ini adalah tempat pintasan kita menuju alam abadi. Nikmati yang diberikan oleh Allah. Tapi jadikan yang ada di dunia ini bekal untuk menuju akhirat. Itu yang kedua. Ini rangkaian satu hadis ini. Wa min sihhatihi li maradih. Mumpung masih sehat, ayo beramal baik dengan ketakwaan kepada Allah, bersedekah semampunya dan lain-lain. Wa min hayatihi li mautih. Mumpung masih hidup, carilah bekal untuk kematiannya. Indahnya Nabi menyatakan selanjutnya begini, fa innad dunya khuliqat lakum. Dunia ini dicipta Allah memang untuk sampean semua manusia yang punya akal, agar dikelola. Perdagangan bisnis yang mengelola manusia, perkantoran yang mengelola manusia, tanaman yang mengelola manusia, semuanya manusia yang berkiprah. Ini kata Nabi, innad dunya khuliqat lakum. Memang dunia ini dicipta untuk kita semua. Tapi harus tahu, ke belakangnya Nabi bersabda, wa antum khuliqtum lil akhirah. Tapi kita semua yang berkhutbah dan mendengarkan dicipta bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Itu sebabnya Imam Qurdi Amin Al-Irbili, asli orang Irak, punya kitab Tanwirul Qulub menyebutkan kebanyakan orangnya dulu yang meninggalkan dunia, bukan dunianya yang meninggalkan manusia. Dunia selama tidak kiamat, tapi umur kita sudah dibatasi Allah, maka kita akan meninggalkan lebih dulu. Karena itu kata Nabi yang terakhir dari hadis ini, fama ba'dal maut min musta'tabin. Setelah kematian nanti tidak ada sudah pintu tobat. Wa ma ba'da hadhihi dunya, tidak ada setelah dunia ini illal jannah awin nar. Ke neraka apa ke surga kita ini, tinggal kita pilih. Karena itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo berlomba cari ampunan Allah, cari jalan menuju surga kepada Allah. Surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi kalau dijadikan satu, dan itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Mungkin ini akhir dari khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat bekal mengisi sisa-sisa umur yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلنا وإياهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم برحمتك ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه